Pernah nggak ketika sendiri terasa seperti ada yang kosong? Kadang bukan karena kekurangan, kita merasa sudah punya semuanya. Kita sudah punya kegiatan, teman, uang, bahkan punya hal-hal yang membuat kita senang. Bahkan ketika kita berada di tempat ramai pun, kita bisa saja tiba-tiba merasa terpisah dari lingkungan sekitar dan merasa kosong tiba-tiba. Perasaan kosong yang membuat kita bingung harus mengisinya dengan apa dan oleh apa. Kita mencoba untuk mengisinya dengan berbagai hal, tapi tetap terasa tidak pernah puas. Kita tahu betul kekosongan ini bukan sekedar suasana hati yang datang terus nanti pasti pergi, karena kita tahu pasti akan muncul kembali. Kekosongan ini bukan muncul sesederhana karena kita kurang bersyukur atau karena ada sesuatu yang salah secara moral yang kita yakini. Justru kekosongan ini lebih dalam dan misterius, seperti bayangan yang terus-menerus, entah mengapa selalu mengikuti kita kemanapun, bahkan ketika hidup tampak baik-baik saja. Ketika kita merasa punya tujuan, harta, prestasi, apapun, tetap saja muncul ruang kosong yang tidak bisa dijelaskan dan tidak pernah sepenuhnya bisa diisi. Kita terus-menerus mencoba mengisinya. Ada yang mengejar pencapaian demi pencapaian, ada yang membangun relasi demi relasi, ada pula yang melarikan diri ke dalam distraksi tanpa henti. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Semakin keras kita berusaha mengisi kekosongan itu, semakin itu justru terasa nyata, yang membuat kita terus-menerus bertanya, apa sebenarnya kekosongan itu? Kenapa dia ada? Kenapa dia tidak pernah bisa diisi dan menghilang? Dan apa yang harus kita lakukan dengan perasaan kosong itu? Kekosongan yang kita rasakan, kalau dijelaskan secara psikobiologis, bisa dikatakan semacam sisa ruang afektif setelah muncul dopamin atau hedonic adaptation mereda. Jadi yang bertahan bukan perasaan kenyang, tapi lapar yang terstruktur. Begini, sesekali pasti kita pernah sangat sekali menginginkan sesuatu. Kita rela menabung lama demi membeli barang yang kita inginkan, seperti sebuah smartphone baru, sepatu incaran, baju kesukaan, makanan, dan hal-hal lain. Sampai akhirnya kita berhasil memilikinya. Tentu saja dari situ muncul perasaan rasa senang luar biasa. Ada kegembiraan, ada semangat, dan ada perasaan bahwa apa yang kita usahakan sejak lama akhirnya bisa didapatkan juga. Namun, coba perhatikan beberapa minggu kemudian, semuanya terasa biasa saja. Barang baru itu mulai kehilangan pesonanya. Rasanya sudah tak sesenang saat kita pertama kali membelinya. Kita mulai melihat sesuatu yang lebih baru, sesuatu yang lebih menarik, dan kita pun mulai menginginkannya. Siklus ini berulang lagi dan lagi. Fenomena ini terjadi bukan karena kita terlalu materialistis atau selalu merasa tidak puas. Ini justru adalah cara kerja alami dari pikiran manusia, pikiran kita semua. Dalam psikologi, hal inilah yang dikenal sebagai hedonic adaptation atau adaptasi hedonik. Maksudnya ketika kita mengalami sesuatu yang sangat menyenangkan, rasa itu hanya berlangsung sementara. Dalam waktu yang tidak lama, kondisi emosi kita akan kembali ke titik awal. Kita menyesuaikan diri dan kita kembali merasa biasa saja. Jadinya sistem motivasi otak terbentuk di dalam batin kita. Semacam ada pola, antisipasi, lalu kejar, lalu sampai, lalu turun, lalu kosong, lalu cari sasaran baru, dan terulang lagi, dan lagi. Yang menggagas ini adalah Brickman dan Campbell yang menggambarkannya pada tahun 1971. Mereka menyebut bahwa kita seperti orang yang terus berlari di atas treadmill yang bergerak tanpa henti, tapi tidak pernah benar-benar sampai kemana-mana. Kita terus mengejar sesuatu yang baru, berharap itu bisa membuat kita bahagia. Tapi setiap kali kita sampai, kebahagiaan itu hilang lebih cepat dari yang kita kira. Maka kita kembali mengejar hal berikutnya dan selalu terulang lagi seperti itu. Ada banyak studi yang mendukungnya. Salah satunya adalah penelitian tentang para pemenang lotre dan korban kecelakaan besar. Dalam jangka panjang, tingkat kebahagiaan mereka tidak berbeda signifikan dengan orang-orang biasa. Bahkan beberapa pemenang lotre merasa lebih tertekan setelah euforia itu hilang. Sebaliknya, orang yang mengalami kecelakaan dan menjadi lumpuh bisa menemukan kembali stabilitas emosional setelah beberapa waktu. Penelitian ini menunjukkan bahwa manusia sebenarnya sangat adaptif, baik terhadap hal yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Penjelasan biologisnya pun memperdalam ironi ini. Salah satu aktor utama dalam proses ini adalah dopamin, senyawa kimia yang sering disebut-sebut sebagai zat kebahagiaan. Tapi istilah itu sebenarnya menyesatkan. Dopamin bukanlah zat yang membuat kita merasa bahagia dalam arti tenang, damai, atau puas. Dopamin justru lebih dekat dengan rasa lapar dibanding kenyang. Dopamin bekerja saat kita menginginkan sesuatu, bukan saat kita mendapatkannya. Perannya adalah menyalakan sistem motivasi otak, lalu membuat kita penasaran, tertarik, terdorong untuk bertindak.
bertindak. Itulah sebabnya kadar dopamin melonjak sebelum kita mencapai sesuatu, bukan sesudahnya. Ketika kita membayangkan betapa bahagianya nanti saat kita mendapatkan barang atau pengalaman tertentu, otak membanjiri kita dengan dopamin. Kita menjadi termotivasi, terobsesi, bahkan terdesak untuk segera mengejarnya. Kita mungkin berpikir bahwa kita terus mengejar sesuatu karena ingin bahagia, tapi pada level otak, yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya. Kita merasa bahagia karena sedang mengejar sesuatu. Rasa ingin itulah yang diganjar sistem dopamin. Dopamin tidak terlalu peduli pada hasil dan pencapaian akhirnya. Akibatnya, begitu sampai di ujung, sistem itu berhenti memberi hadiah. Kita pun merasa ada yang hilang, padahal baru saja kita mendapat apa yang kita mau. Beberapa studi di bidang neuroscience mendukung pola ini. Misalnya penelitian terhadap otak tikus menunjukkan bahwa saat dopamin diblokir, tikus tidak tertarik untuk mengejar makanan bahkan ketika makanan itu tersedia. Tikus-tikus ini kehilangan dorongan untuk mengejar. Sebaliknya, ketika kadar dopamin ditingkatkan, tikus menjadi sangat aktif dan penuh semangat, bahkan terhadap rangsangan kecil. Inilah yang membuat kekosongan terasa seperti bayangan yang terus mengikuti, karena ini adalah hasil dari sistem biologis yang memang didesain untuk terus mendorong kita ke depan tanpa memberi kita tempat untuk berhenti dan benar-benar merasa cukup. Saat quote-unquote berburu HP, sepatu, target kerja, PR di gym, atau bahkan perhatian seseorang, kita bergairah, sesudahnya cepat datar. Kontras dari puncak ke biasa itu memunculkan rasa kosong yang spesifik, seperti ingin sesuatu tapi tak jelas apa. Karena pola ini berulang, rasa kosongnya juga berulang, maka ia terasa seperti bayangan yang selalu kembali. Mungkin selama ini kita mengira bahwa kebahagiaan adalah soal mendapatkan, soal memiliki, mencapai, menaklukkan. Tapi apa yang kita rasakan justru membuktikan sebaliknya. Yang otak kita kejar adalah sensasi atau perasaan saat berlarinya, bukan perasaan saat mencapai garis finishnya. Bahkan saat semuanya sudah ada di tangan, kita tetap bisa merasa hampa, seolah ada jurang halus antara harapan dan kenyataan, antara keinginan yang memuncak dan rasa puas yang tak kunjung datang. Kita tidak perlu cepat-cepat menyalahkan diri sendiri atau merasa ini adalah kegagalan mengontrol diri kita. Apa yang kita alami adalah pengalaman manusiawi yang sangat umum. Bukan berarti ini adalah kelemahan kita secara moral karena terlalu materialistis. Ini justru struktur emosi dan otak yang membuat kita selalu dalam mode mengejar. Kalau kita tidak menyadarinya, kita akan terjebak menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang sebenarnya bekerja di balik layar otak kita. Kita tidak bisa keluar dari treadmill ini hanya dengan nasihat singkat seperti berhenti mengejar, bersyukur, atau nikmati yang ada. Karena kenyataannya, sistem dalam diri kita memang dirancang untuk terus bergerak, berlari, dan mengejar. Tapi mungkin yang bisa kita lakukan adalah mulai melihat siklus ini dengan jujur atau apa adanya. Dengan memahami mekanisme perasaan kosong ini baik secara biologis maupun psikologis, setidaknya kita tidak langsung menyalahkan diri sendiri dan bisa membuat kita memaknai ulang pengertian pencapaian dan kebahagiaan. Adaptasi hedonik dan sistem dopamin ini menjelaskan mengapa rasa puas dalam diri kita mudah menghilang. Tapi ada hal lain sebenarnya yang memperparahnya. Hal lain ini datang dari luar diri yang membuat siklus ini berjalan lebih cepat dan lebih dalam. Yang beberapa dari kita mungkin sudah tahu dan sadar, tapi terkadang memang tidak terlalu dipikirkan kenapa. Dia adalah simulakra. Dunia tempat kita hidup hari ini membanjiri kita dengan citra tentang siapa kita seharusnya, apa yang seharusnya kita miliki, dan bagaimana kita seharusnya bahagia. Kita tidak lagi hanya mengejar kebutuhan nyata, tapi juga ilusi tentang makna, status, dan identitas. Maksudnya, apapun makna yang kita miliki mengenai kehidupan kita sendiri, apapun status yang kita miliki dan identitas yang sudah kita bangun tidak lagi relevan, karena ada yang seharusnya. Disinilah simulasi mengambil alih realitas, mereka-reka kebutuhan, menghilangkan perbedaan antara yang nyata dan palsu. Fenomena ini yang disebut oleh filsuf Jean Baudrillard sebagai simulakra. Simulakra adalah konsep yang merujuk pada dunia di mana citra, simbol, dan representasi tak lagi merujuk pada kenyataan, tapi justru menggantikannya. Awalnya kita menciptakan citra untuk mewakili realitas, tapi seiring waktu citra itu hidup sendiri, terlepas dari apapun yang nyata. Pada titik tertentu, citra dan tanda itu tidak lagi meniru kenyataan.
Ironisnya, citra menjadi kenyataan itu sendiri. Simulakra memiliki dampak mengubah realitas menjadi hiperrealitas. Tiba-tiba, citra-citra ini menciptakan realitasnya sendiri yang seakan-akan lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Ini adalah keadaan di mana batas antara yang nyata dan yang tiruan benar-benar kabur. Kita tidak lagi bisa membedakan mana yang otentik dan mana yang hanya konstruksi. Bahkan kita tak lagi peduli. Yang penting adalah kesan yang ditimbulkan. Simbol menjadi lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Kata Baudrillard, kita sekarang lebih akrab dengan gambaran tentang dunia ketimbang dengan dunia itu sendiri. Media, iklan, dan budaya populer menciptakan citra-citra yang akhirnya lebih melekat dalam kepala kita daripada pengalaman langsung. Untuk menjelaskan ini, ia mengutip kisah Borges tentang sebuah peta yang begitu detail sampai ukurannya sama persis dengan wilayah yang dipetakannya. Lama-kelamaan, orang lebih bergantung pada peta itu ketimbang wilayahnya. Dan ketika wilayah aslinya hancur, yang tersisa hanya peta. Ini metafora bahwa representasi bisa menggeser bahkan menggantikan kenyataan. Peta mendahului wilayah, peta melahirkan wilayah, dan jika kita menghidupkan kembali fabel itu hari ini, maka wilayahlah yang perlahan-lahan membusuk di atas peta. Yang nyata dan bukan peta hanya tersisa sebagai fragmen di sana-sini padang pasir dari realitas itu sendiri. Contoh lain yang lebih konkret adalah Disneyland. Kita menganggap Disneyland itu sebagai dunia fantasi, tempat penuh kepalsuan yang jelas berbeda dari dunia nyata di luar sana. Tapi kata Baudrillard, justru sebaliknya. Disneyland ada supaya kita percaya bahwa dunia luar itu nyata. Padahal dunia luar, Los Angeles, Amerika modern, masyarakat sehari-hari, sebenarnya sudah sama-sama penuh kepalsuan, penuh iklan, citra, pencitraan sosial, gaya hidup yang terkurasi. Jadi Disneyland justru berfungsi sebagai tirai, memberikan kita ilusi bahwa yang di luar dari Disneyland ini asli dan sungguhan, padahal sudah bekerja dengan logika yang sama dengan Disneyland itu sendiri, yaitu panggung fantasi. Kita bisa melihat contoh yang lebih relevan dan sangat dekat dengan kita seperti media sosial. Di sana kita tidak menunjukkan diri kita yang sebenarnya, tapi versi terbaik, terkontrol, dan terkurasi dari diri kita. Kita memotret makanan, pakaian, liburan, dan tubuh kita dengan sudut terbaik. Memilih 2 dari 20 foto hanya untuk berkontribusi di dunia kepalsuan ini. Kita menulis caption yang penuh makna, tapi seringkali sudah diedit belasan kali agar tampak cerdas, atau tampak motivasional, emosional, dan sejenisnya. Di titik ini, kita jadinya tidak hanya berbagi kehidupan, tapi kita menciptakan versi kehidupan yang bisa dilihat orang lain. Menarik sekaligus anehnya, lama-lama versi di media sosial terasa lebih nyata daripada kehidupan kita sendiri. Begitu pula dengan iklan dan dunia konsumsi. Kita membeli produk bukan karena fungsinya semata, tapi karena makna yang dilekatkan padanya. Kita membeli sepatu bukan karena kita tak punya alas kaki, tapi karena satu merek melambangkan gaya hidup, selera, dan status sosial tertentu. Kita memilih kopi karena narasi yang melekat di baliknya, lokalitas, etika, gaya urban, atau keintiman. Dalam dunia hiperrealitas ini, yang kita konsumsi bukan lagi barang, tapi cerita yang membungkus barang itu. Baudrillard sampai pada gagasan ini karena ia hidup dalam masyarakat barat yang mengalami lonjakan besar dalam produksi budaya, iklan, televisi, dan pasar. Ia melihat bahwa sistem ekonomi saat ini sudah tidak lagi berurusan dengan produksi kebutuhan, melainkan produksi keinginan. Realitas tidak lagi dikonsumsi secara langsung, tapi lewat lapisan-lapisan tanda dan simbol. Inilah yang membuatnya sampai pada kesimpulan bahwa dunia modern bukan sekedar dunia yang dipenuhi barang, tapi juga dunia yang dipenuhi tanda tentang barang. Mengapa ini penting dalam pembahasan kita tentang kekosongan? Karena ketika hidup dijalani dalam dunia hiperrealitas, maka kita terus mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar ada. Kita menginginkan versi ideal dari diri kita sendiri yang sebenarnya tidak bisa dijangkau karena ia hanyalah simulasi dari simulasi. Kekosongan yang kita rasakan tidak lagi bersumber dari kegagalan dalam mencapai tujuan, tapi dari kenyataan bahwa tujuan itu sendiri adalah palsu. Kita dibentuk untuk menginginkan sesuatu yang tak bisa dimiliki karena ia hanya hidup dalam dunia tanda-tanda yang tidak pernah ada sebenarnya. Seseorang melihat tubuh sempurna influencer, dia jadinya diet ketat, olahraga keras, membeli suplemen mahal, tetapi standar tubuh ideal itu sendiri jelas simulasi, hasil editan, pencahayaan, filter. Bahkan beberapa dari mereka mengubah fisiknya sendiri secara langsung dengan obat dan operasi. Jadi yang dikejar ini tidak pernah tubuh nyata, hanya simulasi tentang tubuh. Atau contoh lain, kita mengejar gaya hidup mewah ala iklan, kopi dengan ambience tertentu, traveling ke tempat instagramable, pakaian bermerek, padahal yang membuat semua itu tampak bernilai adalah narasi dan citra yang menempel, bukan kebutuhan nyata.
Bahkan dalam pendidikan atau karir, banyak orang ingin terlihat sukses sesuai standar LinkedIn atau iklan perusahaan, jabatan, sertifikasi, pencapaian. Tapi standar itu sendiri adalah konstruksi sosial yang dibungkus citra demi citra. Sangat jarang sekali benar-benar menyentuh realitas itu sendiri. Apa yang dilihat Baudrillard sebagai dunia hiperrealitas, penuh citra, simbol, dan tiruan realitas, tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia luar, tapi juga mengubah bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Kita tidak lagi bertanya siapa kita, melainkan apa yang kita miliki dan bagaimana kita terlihat. Identitas lebih mengarah pada sesuatu yang bisa kita tampilkan. Dalam masyarakat seperti ini, akibat yang muncul adalah manusia mulai berubah dari cara hidup yang berakar pada keberadaan atau to be, menuju cara hidup yang berakar pada kepemilikan atau to have. Inilah yang menjadi persoalan utama yang dianalisis oleh Erich Fromm. Erich Fromm dalam bukunya To Have or To Be mengajak kita untuk melihat kembali akar dari cara hidup manusia modern. Ia mengajukan satu pertanyaan penting, yaitu apakah kita hidup untuk menjadi atau to be, atau untuk memiliki atau to have. Bagi Fromm, jawaban atas pertanyaan ini menentukan hampir seluruh arah hidup kita yang melingkupi cara kita mencintai, bekerja, berpikir, bahkan cara kita memahami diri sendiri. Dalam mode to be, seseorang menjalani hidup berdasarkan keberadaan yang otentik, di mana kehidupan bukan tentang mengumpulkan barang demi barang dan status demi status, tapi tentang merasakan, mengalami, mencipta, dan tumbuh. Dalam mode ini, kita tidak lagi menilai orang dari apa yang mereka punya, tapi dari siapa mereka sebagai pribadi. Kebahagiaan tidak datang dari luar, tapi justru dari hubungan yang bermakna, kerja yang penuh makna, dan pengalaman yang mendalam. Sebaliknya, dalam mode to have, hidup dipahami sebagai akumulasi dan kepemilikan barang. Kita merasa aman ketika kita memiliki uang, benda, jabatan, gelar, bahkan orang lain. Identitas pun dibangun dari luar ke dalam. Kita mulai berkata, aku adalah apa yang aku miliki. Jika suatu hari kehilangan itu datang, kehilangan harta, posisi, pasangan, maka yang ikut hilang bukan hanya barangnya, tapi juga rasa diri kita sendiri. Fromm menyadari bahwa masyarakat modern telah mendorong manusia untuk hidup dalam mode to have. Kita diajarkan sejak kecil bahwa nilai kita bergantung pada apa yang bisa kita tampilkan atau tawarkan. Pertanyaan penting dalam eksistensi adalah memiliki atau menjadi. Alternatifnya bukan antara memiliki banyak atau sedikit, melainkan antara memiliki dan menjadi. Masyarakat modern berorientasi pada memiliki. Ia adalah masyarakat akuisisi dan kepemilikan, di mana kepentingan ekonomi mendominasi dan mode keberadaannya adalah memiliki. Sebaliknya, mode menjadi berakar pada cinta, pada kegembiraan berbagi, pada aktivitas yang produktif, pada kapasitas untuk merasa kagum, memberi, dan hidup secara otentik. Semakin kita hidup dalam mode to have, semakin kita kehilangan koneksi dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Mengapa begitu? Karena orientasi hidup yang berpusat pada memiliki membuat kita memandang segalanya, termasuk diri kita sendiri, sebagai objek yang harus dikontrol, dijaga, dan dimiliki. Diri bukan lagi sesuatu yang kita alami secara langsung, melainkan sesuatu yang harus dibentuk agar layak dilihat dan diakui. Kita membangun citra dan membangun persona, tapi jarang berfokus pada kedalaman batin. Dalam mode ini, hubungan antar manusia juga ikut tereduksi. Orang lain bukan lagi diperlakukan sebagai subjek yang unik yang hadir dalam kedalaman dan keutuhannya sendiri, melainkan sebagai sesuatu yang bisa kita punyai atau manfaatkan. Kita tidak mencintai karena ingin berbagi keberadaan, tetapi karena ingin merasa memiliki seseorang. Fromm menekankan bahwa mode to have beroperasi berdasarkan rasa takut, takut kehilangan, takut tidak cukup, takut tak diakui. Karena itulah kita terus-menerus berusaha mengamankan dan memperluas apa yang kita miliki. Kita sibuk mempertahankan milik, sibuk menciptakan citra, sibuk terlihat berhasil, tapi di dalam kita makin tak tahu siapa kita sebenarnya. Inilah titik pertemuan Fromm dengan pembahasan kita sebelumnya. Simulakra membuat kita hidup dalam dunia simbol dan representasi. Ini membuat dan mendorong kita pada mode to have. Jika kita terus hidup dalam mode to have, maka cepat atau lambat kita akan dihadapkan pada suatu kenyataan pahit, bahwa semua yang bisa dimiliki pada akhirnya juga bisa hilang. Ketika hidup kita dibangun sepenuhnya di atas apa yang bisa dimiliki seperti harta, status, relasi, bahkan makna, maka hilangnya satu saja dari itu bisa mengguncang rasa diri kita yang paling dalam. Inilah yang Fromm lihat sebagai akar dari kekosongan batin manusia modern. Kekosongan ini terjadi karena cara kita memahami hidup itu sendiri sudah salah arah.
kita menempatkan nilai diri pada sesuatu yang selalu rapuh dan eksternal. Akibatnya, ketika semua itu tidak cukup memuaskan atau lebih buruk lagi ketika semua itu hancur, kita merasa hampa. Kita mulai bertanya, siapa kita tanpa semua yang kita punya? Apa yang tersisa ketika semua simbol keberhasilan itu dilepas? Kita merasa tak punya alat untuk menjawab pertanyaan itu. Kita tidak terbiasa hadir bersama diri kita sendiri tanpa embel-embel status, pencitraan, atau pengakuan. Kita tidak tahu bagaimana rasanya sekedar ada tanpa harus terlihat penting, sibuk, atau dibutuhkan. Dalam konteks ini, Fromm tidak hanya sedang mengkritik cara hidup atau budaya konsumerisme, ia sedang menunjukkan bahwa krisis manusia modern adalah krisis eksistensial. Kita kehilangan rasa keterhubungan dengan sesama karena relasi digantikan dengan transaksi. Kehilangan rasa keterhubungan dengan alam karena dunia direduksi menjadi sumber daya untuk dieksploitasi. Kita kehilangan keterhubungan dengan hidup, bahkan dengan diri kita sendiri, karena identitas sekarang dibangun dari seberapa banyak hal yang kita miliki, bukan pengalaman otentik. Kita hidup di tengah-tengah keramaian tapi merasa sendirian. Kita punya segalanya tapi merasa kosong. Tentu saja tidak semua hal yang kita miliki adalah bentuk keserakahan atau pencitraan. Kita memang hidup di dunia nyata, di mana kita butuh tempat tinggal, makanan, pakaian, akses teknologi, bahkan sesekali hiburan dan liburan. Kita tidak bisa begitu saja menolak semuanya dan berpura-pura bahwa kita bisa hidup seperti para pertapa. Fromm pun tidak pernah meminta itu. Kritiknya bukan ditujukan pada benda-benda itu sendiri, melainkan pada cara kita menggantungkan nilai hidup pada hal-hal tersebut. Masalahnya bukan pada kita memiliki benda-benda itu, tapi ketika kita hanya menggantungkan nilai dan diri kita pada cara memiliki benda-benda itu. Erich Fromm ingin mengingatkan bahwa ada sisi lain dari hidup yang sering terabaikan, sisi mengalami, menjadi, dan berelasi. Kita bisa membeli baju, tapi apakah kita juga tumbuh dalam keberanian untuk tampil otentik? Kita bisa bepergian ke tempat indah, tapi apakah kita juga menyempatkan diri untuk hadir penuh dalam momen itu? Bukan sekedar memburunya demi validasi. Kita bisa mencintai seseorang, tapi apakah cinta itu lahir dari keterbukaan dan kedalaman? Atau hanya jadi kontrak tak terlihat antara dua orang yang saling ingin memiliki? Hidup dalam mode to be tidak berarti menolak dunia, tapi menjalaninya dengan kesadaran penuh. Namun, jika kita berhenti di semua penjelasan sebelumnya, kita mungkin secara terburu-buru menyimpulkan bahwa kekosongan ini hanya disebabkan oleh faktor biologis psikologis atau pengaruh budaya atau sistem sosial. Padahal jika ditelusuri lebih jauh, kekosongan sebenarnya adalah sesuatu yang sudah tertanam di dalam diri kita sendiri. Sebelum kita dikepung simulasi dan terdorong untuk memiliki, ada sesuatu dalam struktur terdalam subjek manusia yang memang tidak pernah utuh sejak awal. Inilah yang coba dijelaskan oleh Jacques Lacan. Ia menegaskan bahwa kekosongan adalah bagian tak terpisahkan dari siapa kita sejak awal menjadi manusia. Bahkan lebih jauh, Lacan berpendapat bahwa kekosongan ini adalah hal yang esensial bagi manusia, seperti yang ia nyatakan. Hasrat adalah relasi antar keberadaan dengan kekosongan. Kekosongan ini adalah kekosongan keberadaan itu sendiri, bukan kekosongan akan sesuatu ini atau itu, melainkan kekosongan yang memungkinkan keberadaan itu sendiri ada. Keberadaan muncul di dalam ranah hasrat sebagai sesuatu yang bukan dirinya, sebagai sesuatu yang ia kekurangan. Saat kita masih bayi, sebelum bisa berbicara, kita hidup dalam dunia di mana segala kebutuhan kita terpenuhi begitu saja, seperti kebutuhan makanan, kehangatan, pelukan. Segala kebutuhan itu pasti selalu dipenuhi oleh sang ibu. Kita dan ibu atau sosok pengasuh utama belum terasa sebagai dua orang terpisah. Semuanya terasa menyatu dan kita belum mengenal kata aku atau kamu. Otak kita belum berkembang untuk bisa membedakan antara aku dan ibu. Seiring waktu, kita mulai menyadari bahwa kita bukan satu dengan ibu. Kita berbeda dengan ibu. Kita juga mulai menyadari ada jarak antara diri kita dan dunia luar. Jarak ini membuat kita sadar bahwa pemenuhan kebutuhan, mau itu makanan, kehangatan, dan pelukan, yang tadinya semuanya bisa langsung otomatis didapatkan, justru berada dan bergantung pada sesuatu di luar diri sendiri. Dengan begitu, kita sadar bahwa tidak semua keinginan akan langsung terpenuhi. Hadir semacam delay atau frustasi kecil yang menjadi pintu masuk kita dalam mengenali realitas. Disinilah kita pertama kali benar-benar merasakan kehilangan. Tapi kehilangan apa? Bukan benda, bukan orang secara fisik, tapi kehilangan rasa menyatu itu, perasaan utuh yang tak lagi bisa kita kembalikan. Sejak saat itu, seluruh struktur diri kita terbentuk dalam kerinduan untuk kembali ke keadaan tersebut. Lacan menyebut ini sebagai lahirnya subjek atau diri yang terbelah.
Disebut terbelah karena tidak pernah utuh, selalu ada yang kosong dan hilang dalam subjek tersebut. Kerinduan akan perasaan menyatu inilah yang menjadi asal muasal adanya hasrat. Hasrat kita sejak itu bekerja untuk mengejar sesuatu yang bisa mengisi kekurangan itu. Tapi anehnya, objek yang kita kejar bukan objek yang benar-benar bisa memuaskan kita. Lacan menyebut objek yang kita kejar ini sebagai objek petita, semacam bayangan dari apa yang pernah hilang atau apa yang kita bayangkan akan memenuhi rasa kekurangan kita. Kita akan merasa utuh kembali jika memiliki cinta tertentu, benda tertentu, pengakuan tertentu, status tertentu. Tapi setiap kali kita mendapatkannya, rasa puas itu hanya sementara. Tapi pengalaman kehilangan itu tak berdiri sendiri. Ia berlangsung bersamaan dengan proses lain saat masuknya kita ke dalam bahasa. Sebelum kita bisa berbicara, dunia terasa seperti ruang tanpa batas yang cair, tanpa pemisahan antara aku dan yang lain. Tapi ketika kita mulai belajar menyusun kata-kata, kita bisa menunjuk diri sendiri dan berkata aku. Setelah itu kita mulai menunjuk orang lain dengan menyebut mereka, kalian, kamu, dia. Saat itulah kita benar-benar mulai berjarak dari pengalaman awal kita. Bahasa memberi kita kemampuan untuk menyebut dan mengartikan segala hal, sekaligus mulai melihat dunia bukan secara langsung, melainkan melalui simbol. Lacan menyebut ini sebagai momen ketika kita masuk ke dalam tatanan simbolik, sebuah dunia yang ditata oleh bahasa, norma, dan aturan. Di titik ini, yang kita inginkan tak lagi bisa kita raih begitu saja. Kita tak bisa sekedar menangis dan langsung dipeluk atau disusui. Kita harus menyebut, meminta, menunggu, atau menyesuaikan diri. Apa yang dulu langsung hadir, kini hanya bisa kita tuju lewat bahasa. Sialnya lagi, menurut Lacan, bahasa itu selalu meleset. Bahasa tidak pernah sepenuhnya bisa menangkap atau memuaskan keinginan kita yang sesungguhnya. Maka hasrat lahir justru dari struktur bahasa itu sendiri. Setiap kali kita menyebut sesuatu, yang lain justru terasa hilang. Coba bayangkan ini untuk memahami bagaimana cara kerja bahasa yang selalu meleset ini. Misal kita sedang kehilangan seseorang yang sangat kita cintai, entah karena putus cinta atau karena kematian, lalu muncul perasaan sesak di dada, seolah dunia runtuh dan hidup tiba-tiba tidak layak dijalani. Lalu ada teman datang dan bertanya tentang keadaan kita. Kita menjawab, aku sedih. Itu pun kalau bisa dikatakan, hanya itu yang bisa keluar. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks dari kata sedih. Rasanya seperti hilang arah, seperti tubuh dan dunia tidak nyambung lagi. Tapi kita tidak bisa menjelaskannya. Lalu kita mencoba menjelaskan lagi. Aku bingung, aku merasa kosong, aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi semua kalimat itu juga gagal. Itulah cara kerja bahasa, hanya memberi kita alat untuk menyebut dan menunjuk sesuatu, tapi tidak pernah bisa membawa kita langsung ke pengalaman itu sendiri. Kata-kata hanya mewakili perasaan kita, dan perwakilan itu tidak selalu bisa mewakili sepenuhnya. Lacan menyebut bahwa hasrat muncul dari celah ini, karena kita tidak pernah benar-benar bisa mengatakan atau mendapatkan apa yang sebenarnya kita inginkan, jadi kita terus-menerus mengejar. Kita ingin sesuatu tapi tak pernah tahu apa tepatnya. Bahkan saat sudah memilikinya, seringkali kita merasa seperti bukan ini hal yang benar-benar kita inginkan. Kita kecewa lalu pindah ke keinginan baru. Kita terus mengejar objek-objek pemuas baru, padahal yang kita cari adalah perasaan menyatu yang dulu pernah kita miliki sebelum bahasa, sebelum pemisahan, sebelum kita menjadi diri yang terbelah. Lebih dalamnya lagi, hasrat tidak hanya berkaitan soal keinginan kita. Hasrat selalu berkaitan dengan hasrat orang lain. Maksudnya kita cenderung menginginkan apa yang diinginkan oleh orang lain. Hasrat selalu ada hasrat dari yang lain, yang pada dasarnya berarti bahwa kita selalu menanyakan kepada yang lain apa yang diinginkannya. Hasrat, kata Lacan, bukanlah keinginan yang murni dan berasal sepenuhnya dari dalam diri kita. Kita tidak sekedar ingin bahagia, kita ingin kebahagiaan yang dianggap sebagai kebahagiaan oleh norma, standar orang lain. Kita tidak sekedar ingin cantik, sukses, cerdas, atau dicintai, kita ingin tampak demikian dalam pandangan orang lain. Bahkan ketika kita merasa menginginkan sesuatu, seringkali itu karena kita membayangkan bagaimana keinginan itu akan terlihat oleh mata orang lain. Kita adalah makhluk yang menginginkan karena dan melalui hasrat orang lain. Karena itu, hasrat kita tak pernah stabil. Kita mengejar bayangan yang berubah-ubah karena yang diinginkan oleh orang lain juga selalu berubah. Selain itu, kita juga tidak bisa memastikan apa yang benar-benar diinginkan oleh orang lain. Konsep tersebut bisa kita lihat dari ilustrasi ini. Misalnya kita mendengar teman atau influencer membagikan pengalaman liburan di tempat tertentu seperti kafe bergaya estetik atau desa pegunungan yang sangat instagramable.
Tanpa sadar kita mulai merasa tertarik dan ingin ke sana juga. Awalnya mungkin kita berpikir bahwa itu keinginan kita sendiri untuk bersantai atau menikmati pemandangan. Namun perlahan kita menyadari bahwa kita sebenarnya ingin dipandang menikmati liburan yang sama seperti orang lain. Karena bagi banyak orang itu terlihat keren, berkelas, atau aspiratif. Contoh lainnya, suatu sneakers atau pakaian tertentu tiba-tiba jadi viral. Banyak orang mulai membelinya, tapi orang-orang membelinya bukan karena kualitas atau kenyamanannya, tapi karena melihat orang lain juga. Apalagi jika ternyata pakaian ini dipakai oleh orang yang dianggap berpengaruh. Hubungan antara kita dan produk itu jadinya bukan hanya konsumen dengan barang, tapi antara diri kita yang ingin dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang yang punya selera kekinian. Kita jadi tidak sekedar membeli barang, tapi membeli narasi tentang siapa kita seharusnya terlihat bagi orang lain. Dari pemikiran Lacan ini, akhirnya kita menyadari bahwa kekosongan yang kita rasakan adalah sesuatu yang hilang namun tak bisa dinamai. Lacan menyebut bahwa kekosongan ini adalah syarat dari keberadaan itu sendiri. Kita bukan makhluk yang kekurangan karena ada sesuatu yang diambil dari kita, melainkan karena sejak awal kita memang dibentuk oleh kekurangan itu. Manusia adalah makhluk yang terus mengejar sesuatu yang tak pernah benar-benar bisa dimiliki. Dalam celah antara apa yang kita rasakan dan apa yang bisa kita katakan, dalam jurang antara keinginan dan kenyataan, disitulah hasrat lahir dan terus bekerja tanpa henti. Inilah mengapa pemahaman psikologis biologis seperti dopamin, analisis sosiologis seperti simulakra, dan pembacaan eksistensial seperti to have versus to be, semuanya saling terhubung dalam menjelaskan akar kekosongan manusia modern. Dopamin membuat kita terus berlari, simulakra membentuk tujuan-tujuan semu, dan mode to have menjebak kita dalam ilusi bahwa nilai diri bisa dibangun lewat kepemilikan. Tapi yang paling dalam dari semua ini adalah kenyataan bahwa kekosongan itu bukan akibat dari sesuatu yang salah, melainkan bagian tak terpisahkan dari struktur subjektivitas kita. Dengan kata lain, bahkan jika seluruh dunia berhenti menuntut kita, bahkan jika kita tidak lagi mengejar apapun, kekosongan itu akan tetap ada karena ia adalah bayangan yang menyertai setiap bentuk keberadaan. Tapi muncul pertanyaan, apa artinya semua ini bagi kita? Jika kekosongan tak bisa dihapus, jika hasrat tak pernah selesai, dan jika kepenuhan hanyalah ilusi, maka bagaimana kita menjalani hidup dengan kesadaran semacam itu? Apakah kita akan tenggelam dalam keputusasaan, atau justru bisa menemukan cara hidup yang lebih jujur dan tahan terhadap kerapuhan eksistensi? Apa yang bisa kita lakukan setelah kita tahu bahwa kekosongan adalah bagian dari diri kita sendiri? Kita tidak pernah menjadi subjek yang utuh dan lengkap. Kita selalu menjadi yang belum, yang kurang, yang ingin. Lacan menyebut ini sebagai lack, kekurangan struktural yang justru menjadi dasar terbentuknya hasrat. Kita ada karena ada sesuatu yang kurang. Namun ironinya, karena kekurangan ini tidak bisa dihapus, kita justru terus menciptakan citra, tujuan, dan pencapaian yang kita kira bisa menutupi kekosongan tersebut. Kita terus membangun ego dari apa yang kita miliki, dari apa yang terlihat, dari bagaimana orang lain menilai kita. Di titik ini banyak orang terjebak. Mereka menyangka bahwa satu-satunya jalan keluar dari kekosongan adalah dengan terus menambah sesuatu dari luar. Padahal cara itu tidak pernah benar-benar menyentuh pusat masalahnya. Kekosongan sebagai struktur tidak akan pernah terpenuhi oleh hal eksternal. Dari sini jalan lain menjadi mungkin. Dan disinilah kita bertemu dengan apa yang disebut Keiji Nishitani sebagai kekosongan aktif. Alih-alih melawan kekosongan atau menghindarinya, kita justru masuk ke dalamnya, mengakuinya sebagai bagian dari diri kita. Kita berhenti membangun diri dari bahan-bahan luar dan mulai menumbuhkan kesadaran dari dalam bahwa kita tak harus mengejar kepenuhan untuk merasa ada. Kekosongan sejati adalah ketika kita terbangun pada kekosongan itu sendiri sebagai kekosongan. Ia bukan sekedar ketiadaan yang meniadakan keberadaan, melainkan medan di mana keberadaan menampakkan dirinya secara penuh dan otentik. Dalam menyadari kekosongan, kita dibebaskan ke dalam medan di mana kita sungguh-sungguh bisa ada. Kekosongan sebagai rasa kehilangan menjadi kekosongan sebagai cara baru untuk hadir. Sebuah kehadiran yang tidak lagi dibebani oleh pencitraan. Sebuah kehadiran yang bebas karena tidak lagi dikejar-kejar oleh bayangan ekspektasi. Ini bisa terjadi karena kita sudah tahu bahwa mengisi kekosongan adalah upaya sia-sia. Karena hal eksternal itu rapuh. Selain sia-sia, itu sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kita. Jadi kenapa kita tidak hidup saja bersamanya? Dalam kehidupan sehari-hari, bentuknya bisa sangat sederhana. Misalnya seseorang yang memilih mundur dari perlombaan sosial demi menjalani hidup yang lebih selaras dengan nilainya sendiri. Ia mungkin berhenti mengejar jabatan tertentu, tidak lagi tergila-gila pada tren gaya hidup yang sedang naik daun, atau memilih pekerjaan yang secara finansial biasa saja, tapi memberinya waktu untuk keluarga, seni, atau kesendirian yang ia butuhkan.
Dari luar, hidupnya mungkin tampak biasa, tapi dari dalam ia mengalami kelegaan yang dalam karena tidak lagi hidup demi ekspektasi orang lain. Tapi tentu saja, tidak semua orang sanggup duduk berlama-lama dengan kekosongan. Banyak dari kita justru mencoba lari dari perasaan hampa itu dengan segala cara. Kita menyibukkan diri secara berlebihan, menumpuk pengalaman, membeli lebih banyak, bekerja tanpa henti, atau bahkan menenggelamkan diri dalam adiksi. Kekosongan menjadi pintu masuk bagi siklus destruktif. Kita mulai menggantungkan rasa diri pada hal-hal eksternal, validasi sosial, performa, pencapaian, atau bahkan hubungan yang tidak sehat. Secara filosofis, sikap ini bisa berkembang menjadi bentuk pesimisme laten. Bila hasrat tidak pernah selesai, bila keberadaan selalu dilandasi oleh kekurangan, maka untuk apa berusaha? Di titik ini, kekosongan lebih dilihat sebagai kutukan. Manusia menjadi makhluk yang terus-menerus haus, tapi ketika minum, rasa hausnya tidak pernah hilang, justru lebih haus lagi. Kesadaran ini bisa jadi membuat kita lelah dan agak suram memandang hidup, karena bisa jadi semua hal yang kita inginkan dan miliki, tak ada yang benar-benar bisa menenangkan kita. Kita berusaha, kita mencintai, kita bekerja, kita mencari pengakuan, tapi selalu ada ruang kosong yang tersisa. Seakan-akan hidup ini dirancang bukan untuk membuat kita puas, tapi untuk membuat kita terus-menerus berputar. Tapi kenyataan tak sesederhana itu, sebab dalam praktiknya kita hidup di antara dua kutub itu setiap hari. Kita sulit sekali membayangkan bahwa satu-satunya pilihan hidup hanyalah antara menerima kekosongan dengan tenang atau menolaknya dengan pesimis. Ada saat dimana kita sanggup berdamai, tapi juga ada saat ketika kita kembali gelisah. Ada waktu kita merasa utuh hanya dengan hal-hal sederhana, lalu esoknya kembali terjerat keinginan untuk diakui, dicintai, dibenarkan. Kekosongan tidak pernah benar-benar bisa dipetakan sebagai musuh atau kawan. Ia selalu hadir sebagai yang membingungkan karena menyakitkan, tapi sekaligus membuka, melelahkan, tapi juga memurnikan. Kita tahu bahwa tak ada satupun hal di dunia ini yang bisa benar-benar memuaskan, tapi kita tetap ingin mencoba. Kita tahu bahwa semua pencapaian akan berlalu, tapi kita tetap berusaha mencapainya. Ini bukan kontradiksi yang harus dipecahkan, tapi justru paradoks yang harus ditinggali. Kekosongan tidak meminta untuk diselesaikan, hanya dimengerti. Yang jelas, kekosongan, perasaan tidak puas akan selalu ada dalam diri kita. Dari sinilah dibangun sebuah cara hidup yang tidak melulu mencari keterpenuhan, tapi dari keberanian untuk hidup meski tidak lengkap. Cara hidup ini tidak melarang kita memiliki keinginan, tidak meminta kita untuk menjadi apatis, tidak menyuruh kita mencabut diri dari dunia, tapi ia menuntut satu hal, kejujuran. Kejujuran untuk tidak membohongi diri sendiri bahwa satu barang, satu hubungan, satu pencapaian akan membuat kita akhirnya utuh. Kita boleh menginginkan, tapi kita juga harus tahu bahwa keinginan itu tidak akan menyelamatkan kita. Kita boleh mencintai, tapi jangan berharap bahwa cinta akan menutup semua luka. Kita boleh bermimpi, tapi jangan lupa bahwa mimpi pun kadang membuat kita melupakan tanah tempat kita berpijak. Kekosongan yang kita cari bukanlah kebetulan, bukan pula tanda kelemahan personal. Ia lahir dari kombinasi antara cara kerja biologis otak kita, tekanan budaya yang membentuk hasrat dan pencitraan, serta struktur terdalam dari subjektivitas manusia itu sendiri. Kita mengejar sesuatu yang tak bisa diraih sepenuhnya, karena memang sejak awal kita dibentuk oleh kekurangan. Di satu sisi kita hidup dalam dunia yang tak henti menawarkan kepuasan, tapi di sisi lain jiwa kita selalu menyimpan ruang yang tak bisa diisi oleh apapun. Menyadari hal ini mungkin membuat kita merasa kecil atau bahkan tak berdaya, tapi justru dari pengakuan semacam itulah muncul ruang untuk mengakui bahwa hidup bukan soal menjadi lengkap, melainkan soal belajar hadir dalam ketidaklengkapan itu sendiri. Lalu apa yang tersisa ketika semua ilusi kepenuhan itu luruh? Tak ada jawaban pasti. Mungkin kita memang ditakdirkan untuk mencari, bukan menemukan. Mungkin semua usaha yang kita lakukan untuk menjadi lebih baik dan untuk merasa puas tidak akan pernah benar-benar selesai. Tapi apakah itu berarti sia-sia? Apakah sesuatu yang tidak pernah selesai itu sia-sia? Apakah yang sia-sia itu selalu buruk? Tidak juga. Terima kasih.